Iya, Bapak dan Ibu, mungkin ini kuliah yang kedua ya dengan saya, yaitu mengenai kebijakan pendidikan, ya, analisis kebijakan pendidikan. Programnya sama ya, sebentar. Justru Bapak dan Ibu bisa memadukan supaya efektif. Sebentar ya Pak, ambil istirahat dulu lah. Sudah ada ya Bapak, Ibu? Ada, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mata kuliah kita yang pertama, kajian analisis pengambilan keputusan, analisis kebijakan sektor pendidikan, mungkin model pembelajarannya sama ya dengan yang telah kita diskusikan awal tadi untuk pembiayaan pendidikan. Jadi nanti karena saya mendapatkan ini yang buat PowerPoint-nya Pak Dr. Haji Waskawarta ya, jadi saya akan membacakannya dan mungkin mengambil beberapa yang sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan Bapak dan Ibu. Ya, kalau deskripsi umum nanti Bapak dan Ibu baca sendirilah, nanti saya share juga di literatnya ya. Nah, untuk metode perkuliahannya sama ya seperti yang tadi dalam pembiayaan pendidikan yaitu PBL, terus pengaturan kelasnya juga sama ya. Cuman mungkin untuk tugasnya metode pembelajarannya sama, in on in juga. Cuman apa namanya di sini agenda kuliahnya ya sama ya seperti yang tadi yang disebutkan, malah Bapak dan Ibu bisa menggabungkan tugasnya bagaimana di dalam menganalisis, bagaimana apa namanya menganalisis khususnya pembiayaan pendidikan. Nah, mungkin ini yang tak ditambahkan ya supaya ada pembeda ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk tugas individu ini mengenali analisis kebijakan sistem pendidikan sama di tempat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatannya ya. Nah, tentunya ini mengacu kepada standar nasional apa kebijakannya. Jadi kebijakan nanti yang Bapak ini maaf masih pembiayaan. Jadi kebijakannya Bapak dan Ibu silahkan mengambil kebijakan public policy daripada pemerintah kita yang baru khususnya di pendidikan formal. Contoh pendidikan formal kan sekarang sedang rame-ramenya Merdeka Belajar gitu ya. Jadi bagaimana
menganalisis kebijakannya, bagaimana proses kebijakan tersebut dilaksanakan, bagaimana kekurangan-kekurangan, permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana solusi daripada kebijakan tersebut untuk yang lebih ideal itu ditulis oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tadi menyoroti mengenai pembiayaan pendidikan di tempat Bapak dan Ibu bekerja, kalau sekarang mengenai analisis kebijakan yang memayungi apa yang harus dilaksanakan di lembaga Bapak dan Ibu tersebut bekerja. Contoh, untuk analisis kebijakan pada pesantren, tentunya ada analisis kebijakan yang baru Pak dalam pengelolaan pesantren. Nah, silakan itu ditinjau oleh Pak Kiai dan teman-teman ya, berbasis bagaimana tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut, bagaimana perencanaan kebijakan tersebut dilaksanakan, bagaimana pengelolaannya ya, termasuk perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ya, jadi kebijakan yang diambil itu harus yang terbaru, ya, baik itu pada pendidikan formal, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, kursus maupun yang lainnya. Ya, jadi nanti ini juga dikompilasi menjadi buku bahan ajar mengenai analisis kebijakan di pendidikan, di pesantren, maupun di lembaga kursus, maupun analisis kebijakan kewirausahaan. Kalau analisis kebijakan kewirausahaan tentunya kan mengacu kepada departemen terkait ya, kementerian terkait Pak. Jadi ada kementerian UMKM kan ada ya. Jadi silahkan nanti dikaji kira-kira analisis kebijakannya apa dan bagaimana yang terjadi di lembaga Bapak khususnya untuk pembiayaan di UMKM tersebut. Nah, itu pada tugas pembiayaan, manajemen pembiayaan UMKM-nya. Tapi untuk analisis kebijakannya, silakan itu dianalisis berbasis satu caranya, dua pengelolaannya, tiga pengendalian dan pengawasannya, empat permasalahan dan bagaimana solusi melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, demikian juga untuk tugas kelompok UAS. Silahkan berbagi diri biar tidak bosan, mangga diatur oleh kelas ya. Kira-kira siapa memegang apanya. Saya tidak mengaturnya karena itu nanti malah jadi permasalahan ya. Jadi mangga Ibu dan Bapak nyamannya mau menulis buku, apakah mau menulis penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, mengenai kebijakannya silahkan. Kalau misalkan contoh perguruan tinggi, mulai dari bagaimana menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di perguruan tinggi, yang berikutnya tentunya untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu, ada kebijakan yang menaunginya, yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, ataupun yang berbasis peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 12 tentang KKNI. Ya, itu contoh di perguruan tinggi ya bagi Bapak dan Ibu yang menganalisis kebijakan di pendidikan tinggi. Nah, ini salah satu contoh juga untuk analisis pendidikan, analisis kebijakan pendidikan di perguruan tinggi kan sekarang sudah berbasis outcome based education ya, yaitu Merdeka, dan diimplementasikan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk meningkatkan kompetensi, 6 kompetensi, yaitu kompetensi critical thinking skill, bla 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 bla, sampai bagaimana collaboration dan lain-lain. Nah, tentunya untuk menganalisis kebijakan pendidikan tinggi, yaitu salah satunya adalah MBKM, harus berbasis standar nasional pendidikan. Ya, standar nasional pendidikan ini mengacu kepada 8 standar. Ya, salah satunya adalah standar, semua standar silahkan mau dikaji Bapak dan Ibu yang mau
mengkaji analisis kebijakan pendidikan tinggi, silahkan. Mau satu saja, misalkan standar proses, mangga. Standar pendidik dan tendik saja, silahkan. Mau standar kompetensi lulusan, silahkan gitu. Kajiannya tersebut. Atau juga sekalian dengan tugas pembiayaan pendidikan, saya mau mengkaji standar pembiayaan, silahkan. Kenapa harus bebas di sini? Supaya tulisan Bapak dan Ibu ini matang, gitu ya. Jadi ditinjau dari berbagai perspektif ya, baik itu ke-8 standar pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi itu tentunya harus juga mengacu kepada standar nasional penelitian dan standar nasional kepada pengabdian masyarakat ya. Jadi hal ini dilaksanakan supaya ada action, ada perbaikan daripada perguruan tinggi tersebut di dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi itu sudah sudah ada Permenristekdikbud tadi nomor 23 tahun 53 nomor 53 tahun 2023. Nah, itulah menjadi kajian Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh yang pendidikan tinggi. Tentunya pada yang standar nasional pada satuan pendidikan yang lain, mangga silahkan Bapak dan Ibu, kebijakan terkini apa yang terjadi di tempat Bapak dan Ibu melaksanakan tugasnya. Contoh pada satuan pendidikan kan sekarang sedang mengembangkan Merdeka Belajar misalkan. Ibu dan Bapak silahkan mau meninjau kurikulumnya, mau meninjau standar pendidik dan tendiknya untuk meningkatkan kompetensi profesionalismenya atau apapun itu ya. Jadi mangga bebas kajiannya apa, tapi tidak boleh satu mahasiswa mengkaji yang sama gitu, atau satu kelompok mengkaji hal yang sama dengan kelompok yang lainnya, harus berbeda sehingga kita mempunyai kayak pengalaman belajar, bisa belajar di lembaga-lembaga yang lain. Atau misalkan Pak Erwin mau belajar mengenai mau menulis mengenai kebijakan tentang UMKM misalkan, tentunya harus mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan gitu ya Pak ya, Kementerian UMKM ataupun apa itu gitu ya, ditinjau dari apa seginya, misalkan ditinjau dari segi pembiayaan atau ditinjau dari segi manajemennya, pengelolaannya seperti apa, silahkan gitu ya. Jadi ambil kebijakannya satu yang terbaru, nah nanti dianalisis oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan standar yang ada gitu ya, untuk idealisme daripada implementasi kebijakan tersebut seperti apa. Nanti kalau ada gap, nah itulah nanti yang diteliti. Nah itu kalau misalkan gapnya itu bisa diteliti, itu bisa juga menjadi bahan untuk Bapak dan Ibu melakukan penelitian di disertasi ya Allah sampai lupa ya, skripsi, satu lagi apa? Bukan tesis. Tesis ya. Bisa dilanjutkan menjadi tulisan bahan tesis Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi tidak percuma kan kita belajar buku kajian pustaka, terus kita mempunyai ide gagasan dan ditulis dan bisa dilanjutkan menjadi bahan tesis gitu. Nah, ini salah satu juga analisis, bahan analisis bagi teman-teman, bahwa sekarang kan kita kurikulumnya dengan pendekatan OBE ya, outcome based education, bagi teman-teman yang di lingkungan pendidikan ya. Silahkan mau mengkaji outcome based education-nya, bagaimana mulai kurikulum dikembangkan, bagaimana kita mengembangkan outcome based learning and teaching-nya, bagaimana kita mengembangkan outcome based assessment dan evaluation. Nah, ini bisa menjadi 3 model sebetulnya dari beberapa
salah satu kajian OBE itu. Nah, ini OBE ini kan adalah salah satu sudah menjadi kebijakan pendidikan kita ya, baik di perguruan tinggi maupun di di tingkat satuan pendidikan. Nah, kenapa OBE? Karena OBE ini dikembangkan berdasarkan student center learning. Jadi bagi lembaga-lembaga yang sudah mengarah kegiatannya berdasarkan student center learning, bisa mengembangkan model pembelajarannya seperti apa gitu, yang terbagus di lembaga Bapak dan Ibu ya. Jadi analisis kebijakan diturunkan ke dalam rencana kegiatan ya. Nah, rencana kegiatannya tentunya kita ada beberapa permasalahan. Dari permasalahan tersebut kita ada solusinya, membahas solusinya gitu. Dan itu semua ditulis menjadi produk hasil belajar kita ya, khususnya di dalam produk hasil belajar analisis kebijakannya. Nah, contoh pengembangan kurikulum di dalam OBE, misalkan Bapak dan Ibu yang ingin mencontoh mengkaji menganalisis kebijakan pengembangan kurikulum misalkan. Nah, kita bisa berbasis ini contoh di perguruan tinggi ya. Jadi saya bebaskan apa yang mau mengkaji menjadi bahan kajian Ibu dan Bapak, tapi khususnya mengenai kebijakan pendidikan ya, atau kebijakan pendidikan formal, non formal, UMKM ataupun apapun itu, tapi ada analisis kebijakannya. Ini salah satu bagaimana mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan ketika ada kebijakan mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi harus berbasis kerangka kualifikasi nasional, tentunya di dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, PKM harus berdasarkan SNDikti nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, dari sini kita bisa membuat ide dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan profil lulusannya ya. Jadi di sini juga profil lulusan yang mengacu kepada pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan melampirkan sikapnya, dan juga berbasis outcome based education, berbasis standar penjaminan mutu, dan nanti ini menjadi model kurikulum yang sudah dikembangkan sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu salah satu kajian di perguruan tinggi yang bisa dikembangkan oleh Ibu dan Bapak. Tapi kalau misalkan di satuan pendidikan, silakan Bapak dan Ibu mencari kebijakan kurikulum yang baru, misalkan kurikulum mengenai Merdeka Belajar. Bisa mengambil misalkan bagaimana model P5-nya, ya bagaimana mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan, misalkan. Apapun itu, pokoknya berbasis daripada analisis kebijakan yang berlaku, yang terkini. Ya. Nah, tentunya nanti kalau misalkan ada juga bagaimana mencari pengambilan keputusan terhadap analisis kebijakan yang diambil, itu ada tahapan-tahapannya, itu juga bisa juga menjadi bahan kajian Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin ya sama sepertinya kalau tugasnya, cuman rada ditambah mengenai analisis kebijakannya. Nah, supaya tidak merepotkan Ibu dan Bapak, bisa digabungkan ya ketika berkegiatan. Yang satu meninjau analisis kebijakannya, yang satu meninjau misalkan pembiayaannya gitu. Demikian untuk tugas dari kebijakan, analisis kebijakan pendidikan, sama ya tahapannya, minggunya sama dengan rencananya. Nah, mengenai kelompoknya silahkan diskusikan antar teman-teman, nanti mangga di-share di WA group kira-kira pembagian kelompoknya seperti apa. Mangga Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk analisis kebijakan pendidikan?
mengenai waktu perkuliahan ya silakan diskusikan, mau disatukan hari Jumat tentunya nanti saya harus berkomunikasi dengan Pak Waska karena beliau juga pengampu mata kuliah ini ya. Enggak, silahkan untuk analisis kebijakan. Izin Bu. Enggak, Pak Sofyan. Pak Sofyan, suaranya belum keluar. Ini ada tukang ini nih, tukang apa namanya teh? Tukang itulah hiburan. Wah, Di mute itu Pak, di mute. Dibuka Pak. Ada tukang hiburan gitu. Tukang hiburan. Bukan nasi Pengamen goreng kali pakai ya. HT, Pak. Suaramu. Bu Kang. Dokter, izin. iya, Ibu, Bu Dokter, Siap. buat teman-teman. Kalau tadi saya mengamati dua mata kuliah yang Ibu ampuh dan yang hari ini sepertinya sinkron Bu ya. Betul. Kalau mata kuliah yang kedua ini berbicara analisis kebijakan, tapi kalau yang mata kuliah tadi yang pertama itu lebih pada pembiayaan. Betul. Jadi yang saya tangkap dengan dua mata kuliah ini nyambung, satu kebijakan analisa kebijakan, yang satu keuangan. Itu kalau lihat menurut pandangan Ibu, Bu, apakah kita harus berbicara dulu kebijakan dulu, menganalisa kebijakan dulu, baru ke analisa pembiayaan, atau kita pembiayaan dulu baru menganalisa kebijakan penggunaan pembiayaannya itu gitu, Bu? Itu aja, Pak. Okay. Soalnya kalau yang saya tangkap bagusnya analisa kebijakan dulu, kita memperoleh ilmu itu di jam pertama mungkin, yang kedua baru kita spesifikasikan lebih spesifik lagi ke analisa kebijakan pembiayaan begitu Bu. Betul Pak. 100 buat Bapak. Jadi yang harusnya sebetulnya analisis kebijakan dulu, baru kita berbicara sistem pendidikan untuk implementasinya. Nah, salah satu pembicaraan sistem pendidikan adalah pembiayaan pendidikan ya. Jadi dalam sistem pendidikan itu kan ada raw inputnya, ada prosesnya. Nah, dalam proses ini adalah salah satunya adalah pembiayaan pendidikan. Nah, analisis kebijakan ini bagian dari instrumental input environmental input ya, environmental input yang mendukung yang menjadi acuan di dalam implementasi sistem pendidikannya. Ya, jadi kebijakan-kebijakan itu idealnya itu dulu Pak. Tapi karena mungkin yang membagi jadwal itu lihat dosen pengampunya, ini sudah dilihat dosen pengampunya juga masih balalentrok Pak gitu. Ini belum fix juga gitu, kayak misalkan mata kuliah kita jadi hari Jumat kata Pak Imam tadi ya. Terus mata kuliah Pak Waska bentrok dengan 3 mata kuliah yang lain pada hari ini gitu. Jadi itu mah pinter-pinteran kita men-switch men-switch pemikiran lah. Tapi intinya mah itu sinkron gitu lah Bu ya. Bu. Ibu mute suaranya tidak keluar. Ketutup Bu. Pencet terlalu hot sasar. Apa namanya? Yang paling utama kita berbicara mengenai sistem pendidikannya, tinjauannya berbasis analisis kebijakan, dan salah satu bicara mengenai proses pendidikan adalah pembiayaan pendidikan ya. Jadi itu harusnya menjadi suatu keseluruhan. Mengenai jadwal kita sulit ya, karena ini juga pengampu yang lain. Pinter-pinteran kita lah mensuitnya, karena itu menyangkut keseluruhan komprehensif daripada sistem pendidikan ya. Itu mungkin Pak Sofyan ya Bu, mohon Ibu. Mangga, ada yang lain? Ibu Ros, silahkan Bu Ros.
Ada yang ditanyakan mengenai tugas 2 mata kuliah ini? Mangga, Pak Erwin, ada yang mau didiskusikan lagi? Ada, Bu. Mangga, silahkan. Izin Bu Dokter. Jadi 2 mata kuliah ini seperti yang dikatakan ke Kang Sopyan itu sangat relevan, kemudian terkait satu sama lain. Nah, eh, di sisi saya, Bu, secara individu itu dalam waktu dekat saya ada MOU dengan salah satu universitas di Kerawang, Bu, yaitu UBP, di mana dalam kaitan dengan UMKM itu saya melihat kemarin arahan semacam RPP-nya sama modulnya itu terkait ke pembiayaan sama juga ke analisis kebijakan yang ada di perguruan tinggi, Bu, terkait UMKM. Jadi saya akan coba masuk di situ dengan 2 mata kuliah yang ini. Saya akan coba rekap dalam pengertian bisa berbarengan gitu, Bu, satu ke kebijakannya yang berhubungan dengan UMKM di universitas karena berbasis itu juga ya program yang sekarang Merdeka Belajar itu. Yang keduanya itu terkait dengan pembiayaan di sektor UMKM yang ujungnya nanti ke masyarakat. Jadi ini satu sisi ini saya entah apa ya, ini pas banget dengan yang sedang kita bahas hari ini terkait 2 mata kuliah. Jadi saya sambil nyelam itu saya ngerebok gitu ya, Bu. Sambil dalam Terima Pak. kasih Pak Erwin. Nah, Ya. itu betul, itu harus cerdik, Pak. Jadi Pak Erwin berkegiatan satu kegiatan 20 terlampaui, Pak. Jadi ada berkegiatan 2 tujuan ya, Pak. Satu, Bapak belajar mengenai UMKM-nya. Yang berikutnya adalah bagaimana kebijakan mengenai kewirausahaan di tingkat pendidikan tinggi ya. Ya, di Nah, perguruan tinggi. UBP Karawang itu Pak bagus. Bapak juga Ya. bisa mengkaji dari kurikulum SPMI-nya, sistem penjaminan mutu. Tapi Ya. karena Bapak basicnya itu UMKM, bagusnya kegiatan yang akan dilaksanakan MOU-nya aja yang menjadi tinjauan, Pak. Nah, Betul. nanti kita bahas bersama bagaimana kondisi di UBP Karawang tersebut dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana rekomendasinya. Kalau Pak Erwin berkenan itu bisa dijadikan proposal tesis itu, Pak. Iya. Iya, Bu. Gitu. Ke arah Jadi situ, Bu. dilanjutkan. Ya. Betul, dilanjutkan. Jadi sambil melaksanakan tugas saya ini sebagai pra-tesis ya. Jadi pra-pendahuluan laporan-laporan kegiatan penelitian awal dan itu nanti didalami ketika Bapak melaksanakan tesisnya. Itu sangat bagus karena itu akan menjadi tinjauan yang komprehensif ya. UBP Karawang saya pernah mahasiswa desertasi yang menyusun desertasi menjadi mengambil lokus penelitian di sana khususnya mengenai sistem penjaminan mutu dan sudah melaksanakannya dengan bagus ya. Mudah-mudahan dengan Pak Erwin bekerja sama di sana bagaimana model pembelajaran pengembangan UMKM-nya ini bisa diadopsi oleh lembaga yang lain khususnya untuk perguruan tinggi yang lain. Baik. Bagus, Pak. Tambahan nih, Bu. Enggak. Jadi pada saat kemarin itu saya kebetulan mendapat kehormatan dari Kabupaten Kerawang terkait dengan UMKM-nya. Itu kita diundang mempertemukan UBP dengan salah satu universitas di Malaysia, Bu. Jadi berjumlah 12 orang, 2 orang dosen, itu setingkat Ibu mungkin ya di doktor, 2 orang, 10-nya itu mahasiswa, Bu. Itu ujungnya adalah terkait pembiayaan. Jadi saya mengusulkan adakah kerjasama dari itu universitasnya Universitas Teknologi MARA Malaysia, Bu. Saya lihat di searching di Google ternyata cukup besar, Bu, di Malaysia. Cukup besar. Nah, terus beliau kebetulan Puan itu Bunda gitu ya yang ininya diskusi dengan saya di acara makan siang dan saya mengusulkan ada enggak yang di luar daripada kebijakan pemerintah yang ada yang bisa diserap oleh UBP dan masyarakat dari Malaysia apa?
Udah Pak, kita bikin proposal NGO aja katanya. Di sisi pembiayaannya, nanti Bapak kita bertukar kartu nama Bu. Bertukar kartu nama, di situ ada dokumentasi, ada video, ada pemberian plakat seperti biasa kan Bu. Nah, nanti akan di follow up karena ini baru hari Minggu mereka pulang lagi ke Malaysia. Di minggu besok itu insya Allah saya dengan sudah ada 7 dosen di UBP yang mau MOU dengan saya Bu. Yang satunya lagi itu dengan Malaysia sendiri, saya akan buka dari sisi proposal pendanaan gitu, pembiayaan untuk sektor UMKM. Itu bisa kan Bu ya? Saya jadikan Bisa. langsung apa peluang untuk saya Tesis. ya. Baik Mudah-mudahan Pak, Bu bagus support sekali. ya. Insya Allah itu bagus sekali Pak. Silahkan terus dijajagi dan didalami karena apa? Itu bisa menjadi bahan tesis Bapak untuk penulisan. Nah ini yang saya, karena kadang-kadang pembiayaan itu berbasis budgeting, hanya keuangan saja, tidak seperti itu. Kita untuk tadi kemitraan dengan Malaysia itu bisa sharingnya in kind maupun in cash Pak. In kind itu berbagi sumber daya. Ya, berbagi sumber daya manusia juga itu bisa menjadi sharing pembiayaan, menjadi modal sosial bagi lembaga tempat Bapak berkiprah gitu. Jadi tidak hanya in cash saja tapi in kind, berbagi sumber daya, berbagi program, salah satunya berbagi pendanaan ya, berbagi kepakaran, itu adalah sumber pembiayaan yang berbentuk in kind gitu, tidak hanya in cash ya. Jadi bisa nanti Bapak meninjaunya secara menyeluruh bagaimana model daripada pembiayaan kemitraan tersebut. Karena nanti kalau MOU itu harus rinci Pak. Siapa memegang apanya harus jelas. Misalkan ketika perencanaan pembiayaan itu misalkan sharing daripada in kind apa saja yang bisa disediakan oleh Malaysia, apa saja yang bisa disediakan oleh UBP. Kalau berbagi sumber daya, kepakaran apa yang diperlukan oleh Malaysia, kepakaran apa saja yang diperlukan UBP gitu ya. Itu harus tertulis di dalam bukan MOU tapi MOA-nya dalam bentuk activity. Baik Bu, ini saya sampaikan ke Ibu sekaligus saya butuh arahan dan support karena ini pertama bagi saya, sehingga saya ingin coba wujudkan bahwa kita ini bisa loh gitu mengadakan satu relationship dengan pihak luar langsung, dan itu memang mereka concern ke kita gitu loh Bu. Karena dari data yang mereka punya itu UMKM itu ternyata kan penyangga ekonomi secara ini ya Bu semuanya. Jadi dari situ mereka ingin mengamati seperti apa sih UMKM secara ini di Indonesia. Ternyata sebenarnya ya kita jujur banyak kelemahan Bu. Betul. Karena dengan Malaysia itu kita sangat jauh beda dari itu tadi, dari kebijakan. Jadi yang itunya input. Kebijakannya. Jadi ternyata masukannya itu Malaysia itu support habis Bu. Contoh dengan legalitas yang mereka punya, dengan kemasan-kemasan produk yang sudah terstandar, itu mereka apabila dari pemerintah itu apabila ada kunjungan ke Malaysia itu wajib berbelanjanya ke UMKM yang sudah ditunjuk. Di kita kan tidak, masih loss sendiri-sendiri. Dan itu bersifat parsial. Sehingga apa? Sehingga ya daya dukungnya kurang. Karena UMKM ini selalu diperlakukan pada posisi yang masih belum bisa disamakan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kan gitu, Bu. Iya, betul. Jadi memang Pak, untuk UMKM yang berintegrasi di perguruan tinggi ini baru kita Indonesia tuh baru ngehnya 3 tahun sebelum pada waktu melaksanakan MBKM, baru semua harus berbasis kewirausahaan gitu. Padahal kalau misalkan kita itu dari tahun awal juga sudah mengembangkannya, cuma diregulasi itu baru 3 tahun terakhir. Tentunya kita pasti ketinggalan dari Malaysia. Ya, kalau Malaysia kewirausahaan itu betul-betul digiatkan dari awal. Kalau kita kan mau tidak mau ya gitu. Nah, alhamdulillah nanti Bapak bisa mengembangkan model kemitraan dalam pengembangan UMKM.
Ya. pada perguruan tinggi, Pak. Itu Ya. menjadi suatu kajian yang menarik gitu ya. Ya. Karena Indonesia membutuhkan, kok Indonesia kan hanya lips politik gitu ya Pak ya. Jadi hanya pokoknya mah berbasis UMKM gitu. Tapi Ya. apakah itu dalam regulasi kurikulum, regulasi yang memandu implementasi dan lain-lain, kita Ya. seolah-olah gamang gitu, tidak Iya, ada betul, Bu. kaitannya gitu. Tapi Betul. kalau misalkan Malaysia tuh memang sudah terstruktur gitu. Nah kalau Betul. kita kan baru aku-akuan dan Betul. diakunya juga baru 3 tahun ya. Iya. Tentunya harus berlari cepat lah kalau memang Ya. bagus. Nah bagusnya Pak Erwin sudah menjajaki kerjasama tersebut gitu ya. Sehingga bisa mengembangkan UMKM binaan perguruan tingginya ya, dan itu bisa juga bisa menjadi startup ya, startup yang berkembang di perguruan tinggi tersebut. Itu sebetulnya Ya. harapannya Pak. Mohon Bagus arahan sekali ya, Pak. Bu. Selamat. Ya, mohon arahan nanti sewaktu-waktu saya pasti ke Ibu akan curhat gitu, Bu. Gimana gitu ya, Bu ya? Mangga, insya Allah. Ya, karena ini kita baru berkoresponden, Bu, sehingga tapi supportnya luar biasa dan mereka sangat menunggu lah gitu. Nah, jadi sudah tukaran-tukaran kartu nama dan lain-lain. Dalam waktu dekat saya ingin segera ini terrealisasi. NGO-nya aja dulu, Bu. Kalau terkait dengan regulasi yang ada itu khawatir nanti birokrasi lagi sehingga nyampainya 10 tahun kemudian itu, Bu. Regulasi mah baru ngaku, sekarang mah jalan aja dulu Pak. Iya, gitu, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Mangga, mangga. Bapak dan Ibu ada yang lain? Saya Silakan. Bu, saya Bu. Oh, mangga Pak Sugeng, Ya, silakan. ya terima kasih Bu Dokter. Ini materi yang kedua nih, waduh, luar biasa menarik ini Bu, menarik banget. Ini kebetulan kan saya ada MSIB Pak, 5 Oh, iya. orang. Nah, ini informasi dulu aja Bu. Saya begitu mendengar paparan Ibu tadi barusan, saya langsung kepikir memberikan tugas pada 5 mahasiswa ini untuk membantu saya ke depan merancang kurikulum yang berbasis OB ini Bu. Jadi ada outcome based kurikulum, outcome based learning and teaching, outcome assessment and evaluation ini. Ya ini informasi aja. Saya pastikan mereka saya minta untuk membantu saya di sini Bu. Iya. Nah yang saya ingin nanti saya pasti akan sering-sering konsultasi seperti Pak Erwin tadi ke Ibu yang soal materi yang dua-duanya nih Bu. Jadi kan ini ada pembiayaan, satunya lagi kan kebijakan. Nah ini kalau dua mata kuliah ini itu bisa nggak Bu jadikan satu buku aja Bu? Pembiayaan sendiri dari satu atau bisa atau menurut Ibu gimana nih? Kan satu dosen. Kan itu nyambung juga itu materinya itu sebenarnya Bu. Antara kebijakan sama pembiayaan itu Bu. Itu aja sih Bu. Makasih Bu. Iya, betul. Terima kasih Pak Sugeng. Justru alhamdulillah ya Pak Sugeng untuk sudah merapat ke Dirjen Vokasi ya, melaksanakan magang bersertifikat MSIB. Sekarang udah tahap ke-5, ke-6 ya Pak? Ke-5 kalau ke-6 ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi program MSIB ini jadi magang bersertifikat ya, yang bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, Pak Sugeng mungkin bisa mengembangkan betul kurikulumnya berbasis OBE, OBAE, dan dimulai dari assessment tentunya. Nah, yang saya sarankan Pak Sugeng mungkin bisa bekerja sama juga dengan kegiatan saya, yaitu di Eduforestry Gunung Puntang. Modelingnya sama tapi bisa dilakukan di tempat Bapak. Jadi tidak hanya off-farm, kalau Bapak kan barista ya Pak ya sekarang ya. Kalau di tempat Di saya on-farm ini, juga. iya Bu, on-farm Ya. Bu. Jadi Nah, kan kami kan punya Dudi Bu. iya. Ada Dudinya. Oh iya, di on-farm maupun off-farm itu akan sangat lebih menyeluruh gitu. Jadi nanti kurikulum yang dikembangkan juga di on-farm maupun off-farmnya. Misalkan on-farm itu mengarah kepada bagaimana budidaya pertanian organik
gitu, atau bagaimana iya kopi, budidaya kopi. Ya, bagaimana pertanian organik kopi gitu. Nah, ya, itu di on farm-nya, mulai dari pembibitan, ya, penanaman, terus good agriculture practice, good handling practice-nya, ya, bagaimana pengelolaan biji kopinya, salah satunya mungkin yang luwak kopi itu ya Pak ya. Tapi ya, Bu. dirancang yang lebih menyeluruh gitu. Tidak Ya, hanya luwak kopi, tapi juga kopi specialty yang lainnya. specialty, ya, Specialty kopi yang lain. Apa ya, dry, white, ya, apa namanya, wet, wet, honey natural honey, gitu kan, natural, itu ya, bisa dikembangkan itu. ya, full Nah, wash, nah itu kan ya, tahapan-tahapan pelaksanaannya terakhir itu, adalah barista gitu. Jadi ya, ya, yang itu, Bu. melaksanakan magang bersertifikat di lembaga Bapak itu akan lebih komprehensif, mempunyai kompetensinya mengenai kurikulum dikembangkan, terus jadwalnya juga dipetakan gitu Pak. Misalkan kan MSIB itu berapa lama ya? 6 bulan, Bu, 1 semester. 6 bulan ya. Jadi Ya, kalau misalkan untuk on farm di pembibitan itu berapa lama? Untuk off farm di budidaya berapa lama? Nah, belajarnya itu tidak mulai dari pembibitan harus nunggu pembibitan dulu, tidak seperti itu. Kita bisa belajar langsung di tempat pembibitan kopi. Bapak kan punya pembibitan kopi. ya, Pak. Nah, ada satu orang PIC daripada pembibitan kopi itu mulai dari bagaimana persemaian sampai juga bibit yang siap pindah gitu Pak. Jadi akan sangat berarti mahasiswa di tempat Bapak 6 bulan tersebut bisa mempunyai ilmu yang komprehensif. Ke pihak Bapak juga nggak bingung, takkan mahasiswa 6 bulan tuh ngapain aja gitu kan. Ya, Pasti ya, Bu. ada. Nah, kalau misalkan dipetakan seperti itu, terus dirinci kompetensi apa yang diperoleh. Misalkan pembibitan, mahasiswa tempat magang Bapak ini mampu untuk melakukan treatment dalam melakukan pembibitan kopi misalkan ya. Jadi hal-hal itunya lebih dirinci gitu. Mungkin itu Pak Sugeng ya? Saya tambahkan sedikit, Bu. Boleh, Bu? Mangga. Mohon izin. Jadi kalau di tempat saya ini hulu hilir, Bu, sebenarnya, Bu. Ya, Jadi itu tadi kan bagus hulunya, Pak. Bu, ya. Tadi kan hulunya. Nah, hulu itu nanti ada pasca panen seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada proses apa namanya fermentasinya. Itu kopi biasa ya, Bu, ya. Kopi Iya. honey, natural dan lain-lain itu. Memang ada kami, Bu. Kan kami kan punya dudinya. Jadi dari situ lalu larilah ke arah ke proses berikutnya, yaitu ada Agroprocessing. ya proses kayak sangrai kan itu, Bu, ya. Itu ada ilmunya juga, Bu. Itu ada pelatihannya juga tuh. Nah, dari situ langsung ke keterampilan baristanya kan gitu. Habis keterampilan baristanya di situ juga ada poin-poin, Bu, di situ. Kalau memang itu mengarah pada kecakapan kerja, itu kita dorong betul-betul ke mahir banget, mereka siap bekerja dimanapun, di luar negeri atau di dalam. Iya. Nah, yang satu lagi itu diarahkan untuk yang kewirausahaan, Bu. Jadi begitu lulus kita berikan surprise, Bu, sarana prasarana untuk mereka usaha. Jadi kita kasih booth, kita kasih mesin-mesin gitu, Bu. Dan kita pantau itu hasilnya anak-anak di lapangan, Bu. Nah, itu nah mereka tentu magangnya bukan mahasiswa, Bu, ya, magangnya si peserta ini di Dudi, Bu. Ya. Jadi ada link and match gitu. Nah, kebetulan saya punya Dudi sendiri, kan saya punya coffee shop, ada rumah makan, ada proses tadi itu. Jadi mereka juga betul-betul harus menguasai sampai ke dunia industrinya, Bu. Nah, yang tadi Ibu sebutkan tadi untuk MSIB ini, apakah sebaiknya itu juga diarahkan sampai ke dudinya, Bu? Jadi dunia Harus Pak. industrinya gitu maksudnya. Harus Pak. Jadi Harus, Bu, karena ya. MSIB itu salah satu luarannya itu adalah networking dengan industri. Harapannya sih sebetulnya mereka nanti menjadi pegawai di tempat magang mereka gitu sebetulnya. Karena mereka kan sudah punya kompetensi itu gitu. Ya, Tapi bagus Bapak tadi, kalaupun mereka tidak dijadikan pekerja di situ, tapi ada juga diberikan untuk berwirausaha. Nah, itu
model yang sangat bagus, Pak. Justru yang bisa menyerap tenaga kerja lulusan atau lulusan dari tempat magang tersebut. Itu sangat Ya, bagus, Pak, dan ditulis. Ya, apalagi kalau ditulis Bapak ya, udah ditulis yang ditulis dan utama, Pak. dikerjakan. Ya, yang Mhm. tertulis yang dikerjain dan yang dikerjakan berdasarkan yang ditulis ya, Bu ya. Mulai bagaimana kurikulumnya gitu Ya, dikembangkan, kurikulum. terus sarana Ya, prasarana yang dilaksanakan. Pokoknya tinjauannya harus komprehensif, baik on farm maupun off farm. Itu bisa dijadikan beberapa tulisan tuh Pak gitu. ya. Dan itu Dan nanti kan kalau untuk lembaga bapaknya bisa menjadi SOP kan, yang menjadi ya, apa namanya apa standar pelaksanaan ya, pekerjaannya gitu. Jadi ya. Karena Bapak memang punya legacy, ya, terus ya, apa betul. namanya lembaga Bapak juga mulai tersusun administrasinya gitu. Sehingga Iya, ketika ada lembaga lain yang mau bekerja sama kan apa namanya sudah established gitu Pak. ya. Baik Bu, ini informasi aja sih Bu. Jadi untuk MSIB ini dari Kementerian Pendidikan, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, ini kan ada 200 mahasiswa Bu. Dari 40.000 Bu yang daftar, itu kan diambil 200 disebar di 40 lembaga Bu. Jadi 40 lembaga unggulan. Nah, salah satunya punya saya ini Ini unggulan. alhamdulillah. Untuk barista ini satu-satunya Bu punya saya Iya. Bu. Nah, kebetulan di sini di tempat saya itu kan ada PBL juga Bu. Saya lakukan juga product based learning Bu. Jadi tapi sederhana Bu. Saya belum tahu ilmunya makanya begitu di sini ada materi itu wah ini pas banget nih. Selama ini saya terapkan itu kan itu ujung-ujungnya kan produk ya Bu ya. Nah, karena jadi mereka saya ajak untuk betul-betul melatih mental, jadi spiritnya dan segala macamnya tuh untuk membuat rencana usaha, kemudian mereka terjun ke lapangan, kemudian menjual, kemudian cari order, terus kemudian mereka memproses order itu, terus dijual lagi. Itu memang di pelatihan saya begitu, Bu. Jadi Iya. ada project based learning ke arah yang buat saya itu sederhana karena saya cuma baca-baca aja sih untuk mengimplementasikan PJBL lah atau PBL itu bagaimana saya belum tahu. Jadi saya baik buatlah seperti itu. Maka dengan adanya materi ini saya pikir wah ini keren banget dan buat saya buat untuk pengembangan kurikulum ke depan di tempat saya Bu. Itu aja Betul Bu, Pak. makasih. Alhamdulillah, betul Pak. Yang paling utamanya tuh kegiatan kita ini harus berdampak terhadap semua pihak. Salah satunya Ya, lembaga yang Bapak pimpin. Yang saya sarankan untuk lembaga Bapak mah paling untuk apa namanya pengembangan kurikulumnya. Berarti lembaga Bapak sudah hebat itu sudah bisa bersaing, dipercaya oleh Kemendikbudristek Vokasi ya Pak ya untuk ya Bu. melaksanakan MSIB. Kan tidak semua Ya, lembaga berkesempatan seperti itu. Jadi bebenah kurikulumnya ya, ya. Nah, yang berikutnya adalah model pelatihannya gitu. iya Yang Bu, benar Bu. berikutnya adalah bagaimana tadi yang Bapak ceritakan itu sebetulnya tinggal ditulis. Sebetulnya Bapak sudah melakukan langkah-langkah tersebut, tinggal ditulis saja gitu. Yang terakhir Ya, adalah bagaimana Bapak memfasilitasi daripada luaran hasil pelatihan tersebut untuk dikembangkan kewirausahaannya mulai dari memfasilitasi sarana prasarananya, memberikan modal sosial tadi ya, mental ya, terus ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, itu semua sudah ada di Bapak, tapi belum tertulis saja itu sebetulnya. ya, Terutama tadi selain kurikulum, model pembelajaran tadi model dari bagaimana menyalurkan hasil dari pelatihan tersebut, Pak, untuk ya, berwirausaha. Nah, itu sangat menarik sekali. Nah, ya, silakan nanti kalau misalkan Bapak ada waktu kita diskusi apa namanya supaya model Bapak yang kembangkan pada MSIB ini bisa bagus gitu dan sesuai dengan ya. luaran-luaran yang akan dilaksanakan. Itu Baik mungkin Bu, Pak baik Bu. Sugeng. Kalau ibu nanti ada waktu, kapan saya ajak ke tempat alumni-alumni saya yang sudah berwirausaha dan sukses, Bu, ada banyak, Bu. Jadi Bagus itu Pak. banyak. Mangga Yang insya Allah. Nah, ya, yang belum tuh RPL, Bu, saya nanti akan tuju Ibu karena kita akan ke arah sana RPL, Bu. Jadi yang tadi sampaikan Pak Erwin itu sebenarnya itu adalah sebenarnya RPL itu. Itu sih, Bu. Gitu aja, Bu, ke depan, Bu. Itu aja. Atur nuhun iya, pisan, Bu. mangga Atur sami-sami Pak. nuhun.
Ada yang lain Bapak dan Ibu? Mungkin sudah lelah Bapak dan Ibu, tinggal memikirkan kira-kira apa yang mau menjadi proyek dan Bapak dan Ibu ya. Silahkan saya membuka tempat diskusi di WA Group kalau mau ada yang ditanyakan. Yang berikutnya kelompok bangga berbagi diri, mana yang nyaman silahkan. Cuman yang saya inginkan bahwa kelompok penelitian dan pengabdian berbeda dengan yang dulu dilaksanakan. Jadi menjadi kelompok buku. Nah, untuk disatukan tinjauannya mah bisa waktunya sama-sama Pak Sugeng. Jadi Bapak Ya. ketika ke lapangan bisa meninjau pembiayaannya, bisa meninjau analisis kebijakannya, tapi produknya tetap harus terpisah Pak. Jadi Bapak mengeluarkan 2 produk. Kalau analisis kebijakan ya analisis kebijakan gitu. Yang kalau pembiayaan pendidikan ya pembiayaannya, misalkan di Iya, Bu. tempat kursus di tempat MSIB tersebut. Bapak pada analisis kebijakan menganalisis kebijakan MSIB untuk dilaksanakan. Nah, pada mata kuliah apa itu pembiayaan pendidikan, nah Bapak meninjau bagaimana pembiayaan pelaksanaan MSIB tersebut. Jadi 2 produk ya Pak Sugeng ya. Ya, Bu. Karena apa? Supaya kita juga selain kualitas daripada produk, tapi juga kuantitas juga dikejar ya. Supaya apa? Akreditasi kaitannya. Karena yang terakreditasi itu adalah jumlah luaran daripada produk pembelajaran. Kalau disatukan Pak Sugeng atau eta keneh gitu ya. Jadi sayang gitu. Ya, Kenapa siap. Bapak bisa berenang hasilnya 2 dengan berenang ke 1 pulau gitu tidak dilakukan gitu. Tinggal mengalokasikan waktu untuk junun di komputer aja beberapa waktu ya. Ya, Saya siap, Bu. Siap. rumah Siap, Bu. Atur nuhun. enggak. Baik, Bapak dan Ibu, tidak ada lagi yang ditanyakan? Mohon izin, Oh, mangga Pak Kiai. mohon maaf masih ada minta sedikit lagi, Bu Dokter dan yang lain mohon sabar sebentar lagi. Mangga, Ini mangga. saya melihat kan Bu Oke sangat nyambung pasti ke semuanya ya, Masya Allah. Baik Betul. tentang sekolahan, pesantren sudah. Tadi Pak Sugeng juga ternyata tentang perkopian tetap nyambung ya. Untuk membuat jurnal, membuat penelitian, kita harus ada grand teorinya atau buku babonnya. Mohon arahan Bu Dokter untuk yang teori-teori seperti tadi, adakah bukunya atau rujukan referensi yang bisa kami temukan? Mungkin siapa atau ahlinya siapa? Seperti kemarin ternyata kami itu kekurangannya salah satunya itu kan ketika jurnal harus misalkan 15 30 ya. referensi 30 ya. kemarin, 15 yang terjadinya. Mohon arahannya untuk grand teori dan mungkin ahli-ahlinya. Terima kasih Bu Enggak. Dokter. Iya, terima kasih Pak Kiai. Betul, nanti akan saya share di apa namanya? Litera Pak, PowerPoint untuk mata kuliah kita berikut RPS-nya. Jadi Bapak bisa melihat dan nanti juga saya bisa share buku-buku apa saja yang bisa diakses, terutama untuk analisis kebijakan, bagaimana mengambil keputusan dan lain-lain itu bisa via WA Group juga. Nah, untuk buku sebetulnya saya tuh inginnya adalah Bapak dan Ibu menerjemahkan satu buku yang karena saya melihat untuk apa namanya buku analisis kebijakan ini agak jarang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi untuk buku analisis kebijakan itu saya ingin Bapak dan Ibu menerjemahkannya gitu sebetulnya. Cuman saya belum mendapat izin dari publisher maupun penulisnya. Karena itu kalau kita menerjemahkan buku itu harus mendapatkan izin dari publisher dan penulisnya ya Bu Timur ya. Gitu. Jadi saya belum berani memberikan tugas kepada Bapak dan Ibu. Jadi untuk teman-teman buku nanti kita sambil jalan. Kalau saya sudah mendapatkan izin, mudah-mudahan di minggu depan sudah berizin. Jadi Bapak dan Ibu untuk
penulis buku tinggal menerjemahkannya dan itu menjadi buku ajar kita, menjadi pegangan kita, buku babon lah menjadi pegangan kita ya. Nah, untuk buku-buku yang lainnya silahkan nanti dilihat di RPS, tapi untuk jurnal-jurnal mengenai public policy itu banyak sekali Pak, bisa di Google Scholar juga bisa juga di Sinta ya, bisa juga di apa itu namanya? Yang satu lagi tuh ya Allah lupa. Ya pokoknya bisa pada perangkat media sosial yang lain bisa diakses ya pada jurnal-jurnal yang terkait dengan pembiayaan maupun analisis kebijakan. Tapi tentunya ketika memilih jurnalnya harus yang terkini lah Pak, kurang pada tahun 2020 lah, lebih dari tahun 2020, jadi 2020 ke sini. Jangan tahun yang lalu, tahun 80, misalnya tahun 90, karena sudah beda zaman gitu. Kita sudah beda cerita. Kalau sekarang kita sudah cerita mengenai Merdeka Belajar dan lain-lain, kalau misalkan masih nggak gulung keneh kurikulum 13 kan nggak bagus gitu ya. Berarti nilai novelty-nya tidak ada ya. Jadi selain itu juga silahkan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada e-book maupun buku-buku referensi yang lain, kalau misalkan menemukan silahkan di-share di WA Group supaya menjadi bahan kajian kita bersama. Nah, mengenai jumlah jurnal yang harus menjadi referensi memang 30 Pak sebetulnya, tapi kemarin saya protes ke pengelola jurnal terlalu banyak ya. Jadi 15 saja gitu. Nah, itu bedanya kalau publishernya kita bisa toel, tapi kalau ke publisher yang lain kan kita tidak bisa noel gitu. Kalau segitu ya segitu gitu. Paling tulisan Bapak dibalikin lagi gitu. Nah, makanya mungkin Bapak siap-siap mengumpulkan jurnal maupun buku-buku yang sesuai dengan mata kuliah kita yang bisa menjadi bahan referensi gitu ya. Pak Kiai, begitu Baik. mungkin? Ya, termohon Bu Dokter. Atos Bapak, Ibu, baik. Kalau tidak ada, alhamdulillah 2 mata kuliah kita sudah dilaksanakan. Bapak dan Ibu silahkan absennya terpisah ya Pak Sugeng ya. Baik di Litera maupun di Google Form-nya gitu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu diisi. Di Litera nggak bisa absen, Bu. Oh, nggak bisa absen Di juga? Litera nggak bisa absen. Oh, di Litera Iya. ya pakai Google Form aja, tolong dibuat juga Google Semuanya, Form Bu, untuk nggak bisa absen tadi, Bu. Oh, emang. Ya, semuanya nggak bisa absen, Bu. Dikakeuleun. Pakai Google Form aja, Pak. Pakai Google Form aja. Udah disiapkan, Bu. Disiapkan. Siap, Baik. siap, Bu. Hatur nuhun Bapak dan Ibu perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Jika Bapak dan Ibu ada yang mau didiskusikan, silahkan di WA Group saja. Sehingga kita bisa ada solusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.